yang telah memberikan dukungan yang kinerja yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nirwana, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 pada tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2015 0229 4119 dan NIM 231 8860 0093 LPTK Universitas TGRI Yogyakarta. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 dengan materi bahan konduktor dan isolator pada kelas 5 SD Negeri 3 Tanah Abang. Berikut hasil rekaman pembelajaran ujian kinerja yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringat cucu. Assalamualaikum apa kabar? Assalamualaikum apa kabar? Assalamualaikum apa kabar? Good morning everybody, how are you? Good morning to you. Good morning everybody, how are you? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Tiga. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, Nana? Sudah semangat untuk belajar? Sudah sarapan belum? Sudah sarapan, sudah semangat untuk belajar. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa, Raka, untuk pimpin doa mengajak kawan-kawannya berdoa. Yuk. Semua siap. Marilah kawan-kawan sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
nasionalisme kita kepada negara kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak kita pimpin untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yo, yang lain bersiap ya. Indonesia Ibu absen dulu. Yang ibu panggil itu angkat tangan. Asabian Faisa Ustaz, Ananda Iqbal Iqbalan, Kenya Naila Salsamina, Delvia Sahra Oktasari, Rajata Budian Pratama, Delita, Gita Fedia Sinar Mentari, Raka Dinata, kemudian ada yang tidak panggil? Oh, Aidil. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini itu kita mempelajari materi kita penutupan dan isolator. Sebelum memasuki ke materi, sekarang ibu nanya dulu. Siapa yang tahu apa itu konduktor? Konduktor ya, Denika. Iya, konduktor adalah bahan atau alat yang bisa menghantarkan. Salah satu cirinya apa ya? Contohnya alat yang bisa mengantarkan panas itu aluminium. Alat yang atau bahan yang bisa mengantarkan panas itu tadi sudah kalian sebutkan, besi, logam, tembaga, dan aluminium. Kemudian di sesudah konduktor itu ada isolator. Apa itu isolator? Ya, silakan. Iya, bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya apa? Kayu. Kemudian rotan itu jenis kayu. Kemudian sampai di sini konduktor. Kemudian, nah itu contoh konduktor, panci dan wajan. Di sini ibu
7. Nah, di situ sudah buka plakannya. Sudah. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi itu masalah konduktor dan insolator. Nah, di sini konduktor tadi kalian sudah menjelaskan bahwa konduktor itu bahan yang bisa menghantarkan panas. Sedangkan insolator adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, di sini kalian bisa menulis apa itu bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Sekarang kalian tulis di buku tulis kalian alat-alat yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Tulis alat yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Sudah ditulis tadi? Sudah. Sekarang kalian kita bagi kelompok. Nah, kelompok itu terdiri 3 bagian. Ini kita bagi kelompok. Nah, kemudian ibu bagikan itu LKPD, lembar kerja kalian itu. Ini di LKPD ini itu masalah konduktor dan insolator, nah ya. Nah, untuk kelompok 1 ini kelompok 1 langsung ibu bagi saja ya. Ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Sekarang sebelum kalian mengerjakan LKPD yang ibu bagikan, ibu bacakan dulu itu yang nomor 1. Peserta didik dapat menyimpulkan benda-benda di sekitar yang dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian soal yang kedua, peserta didik dapat membandingkan antara konduktor dan insolator. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan perubahan suhu dengan konsep kalau lepas dan diterima oleh benda. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan antara suhu dan kalor. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan 3 macam benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, di sini itu ada percobaan. Kalian diminta untuk melakukan percobaan. Tapi sebelum melakukan percobaan ini, kalian kerjakan dulu LKPD. Nanti mengerjakan percobaannya setelah mengerjakan LKPD. Ini untuk kelompok 1, jangan dipegang dulu, nah ya. Kemudian yang kelompok 2, kemudian yang kelompok 3. Sekarang kerjakan dulu LKPD-nya. Tulis dulu soal yang ada di LKPD. Kerja sama. Sebelum mengerjakan di LKPD, jangan lupa buat nama kelompok di atas LKPD. Buat nama kelompok. Sudah selesai
Nah, kalau sudah, sekarang kita melakukan percobaan kita masalah konduktor dan isolator. Sekarang Ibu awali dengan kelompok 1 dulu. Kelompok 1, ini apa? Sendok plastik. Ini. Silakan. Yang diminta itu melakukan percobaan plastik, sendok plastik. Jika dipanaskan, apa yang terjadi? Jadi apa? Ini kalian melakukan percobaan. Apa yang terjadi jika sendok plastik itu dipanaskan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terbakar. Apa alasannya terbakar? Iya, karena sendok plastik itu tidak bisa menghantarkan panas. Jadi kalau dibagi saatnya api, dia akan terbakar. Kemudian percobaan yang kedua ini apa? Yang terbuat dari apa? Aluminium. Coba. Kalau dipanaskan, apa yang terjadi? Terasa panas dan sendoknya? Terasa panas dan sendoknya? Panas. Kenapa dia panas? Iya, karena sendok yang terbuat dari aluminium itu bisa menghantarkan panas. Jadi kalau kita panaskan ke api, itu sendoknya akan terasa panas. Ya. Kemudian sendok ini terbuat dari kayu. Sendok yang terbuat dari kayu jika dipanaskan di api, apa yang terjadi? Kalau apinya besar, sendok kayunya akan terbakar. Karena ini terbuat dari dinding kompor, dia tidak akan terbakar karena besarlah sendok kayunya. Tapi kalau kita buat di api yang besar, kayu ini akan terbakar dimakan api karena dia terbuat dari kayu. Ini terbuat dari apa? Dan sekarang kalian dari percobaan yang telah kalian kerjakan di kelompok masing-masing itu ditulis di lembar SKPD. Ditulis di lembar SKPD. Tulis. Sendok plastik tadi jika terkena api dia akan terbakar sesuai dengan percobaan yang telah kalian buat di lembar kalian, di tugas percobaan kalian. Sudah? Sudah? Sudah untuk menyimpulkan hasil percobaan kalian? Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyimpulkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Ayo, maju.
Sendok plastik tidak bisa menghantarkan panas jika dipanaskan pada api akan terbakar. Iya. Kemudian yang kelompok 2. Memanaskan sendok yang terbuat dari aluminium. Hasil percobaannya adalah sendok yang terbuat dari aluminium jika dipanaskan pada api bisa menghantarkan panas. Ya, silakan kelompok 3. Memanaskan sendok yang terbuat dari kain. Hasil percobaannya adalah sendok yang terbuat dari kain jika dipanaskan pada api akan terbakar karena tidak bisa menghantarkan panas. Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, nanti kelompok 1 sudah melakukan percobaan pakai sendok plastik. Sendok plastik terbakar karena tidak bisa menghantarkan panas. Kemudian di kelompok 2 sudah mencoba percobaan ini dengan sendok aluminium. Jika dipanaskan ke api, sendoknya terasa panas karena sendok terbuat dari bahan aluminium bisa menghantarkan panas. Kemudian yang kelompok 3 itu melakukan percobaan dari kayu. Jika kayu dibakar itu dia akan terbakar. Alasannya karena karena kayu tidak bisa menghantarkan panas. Ya, silakan duduk dulu. Sekarang sudah kita melakukan percobaan kita. Silakan kumpul LKPD-nya. Ayo kumpul ke sini. LKPD-nya. Di sini dalam satu kelompok ada 3 anggota ya. Ya, tadi kita sudah melakukan percobaan kegiatan praktek kita. Lembar LKPD-nya juga sudah kalian kerjakan. Jadi di sini untuk masalah konduktor dan isolator itu materinya konduktor dan isolator. Apa tadi anak-anak? Konduktor ya, dan isolator yang bahan tidak bisa. Nah, jadi ini kerja kalian ini sudah cukup teliti sebintang, itu sudah hampir benar semua hasil kerja kalian. Kemudian percobaan kalian juga sudah hampir sempurna. Kemudian kita akan memberikan materi untuk minggu depan. Itu untuk PR kalian di rumah, itu cari benda yang bisa menghantarkan panas dan tidak menghantarkan panas yang ada di rumah kamu. Jadi yang apa saja yang ada di rumah kamu. Salah satunya kalau kita yang merapikan pakaian itu pakai apa? Setrika. Setrika itu contoh dari bahan apa? Konduktor, karena dia bisa menghantarkan panas. Kemudian lagi untuk di rumah, kata ibu tadi, kalian cari sebanyak mungkin alat atau bahan yang bisa menghantarkan dan tidak bisa menghantarkan panas. Itu untuk tugas kalian di rumah, minta bantuan dengan orang tua. Nah, untuk pelajaran minggu depan itu masih kita bahas masalah konduktor isolator. Kita bahas manfaat bahan yang sudah kalian cari atau kalian teliti di rumah kalian masing-masing. Paham? Bahan apa yang kalian temukan di rumah kalian itu nanti kita cari bukti atau penjelasan dari bahan yang akan kalian cari di rumah. Untuk sekarang silakan foto buku kalian, simpan buku kalian
dengan pelajaran kita. Dan Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang silakan kedua kelas untuk memimpin doa pulang. Silakan. Semua siap. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekarang silakan pulang. Ayo kelompok satu dulu. Ayo. Nih. Silakan pulang. Ayo kelompok dua. Ayo silakan terus. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Maddarussalam Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanah Abang yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk terlaksanakan ujian kinerja saya. Kemudian kepada guru pamong dan dosen pembimbing yang telah membimbing selama proses pembelajaran PPG kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.